Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam ini, Rabu 10 Maret 2021. Pemberita firman ibadah saat ini, Pendeta Yosef Ain. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, yang selalu mencintai kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk satu hari lagi yang boleh kami lalui bersamamu. Hari ini kami mau bersekutu dan beribadah kepadamu. Sertai dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelumnya kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
menghantar kami melewati berbagai macam pergumulan dan tantangan. Tetapi Tuhan selalu tetap ada bersama dengan kami. Hari ini kami bersyukur dapat kembali beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa mau menyapa kami, mau mengingatkan kepada kami untuk senantiasa tetap ada di dalam jalan-Mu. Karena itu, ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu pada saat ini, tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara jemaat yang ada di rumah, baiklah kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayat yang ke-70. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu kemarin kita telah mendengar pembacaan Alkitab dari kitab yang sama, yaitu dari kitab Esra di dalam pasal 1. Di dalam pasal 1 itu, ibu bapak dan saudara-saudara, kita mendengar tentang seorang yang Tuhan gerakkan hatinya, yaitu Raja Kores, Raja Persia. Untuk apa Tuhan menggerakkan hatinya? Supaya melalui dialah orang-orang Israel boleh pulang kembali ke negerinya, ke Yehuda, dan membangun di sana rumah untuk Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kores sendiri sebagai seorang raja yang menyadari juga bahwa dirinya sebagai seorang yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah, kemudian memberikan perintah kepada orang-orang Israel untuk pulang ke negerinya. Mereka pulang tidak saja pulang begitu saja dengan tangan kosong, tetapi kalau kita membaca di dalam pasal 1, ibu bapak dan saudara-saudara, mereka juga dilengkapi dengan berbagai macam bekal. Mereka dilengkapi dengan emas,
dengan perak dan dengan berbagai macam ternak. Ezra sebagai seorang nabi sekaligus juga sebagai seorang imam yang ikut serta dalam perjalanan pulang menuju Yerusalem dari antara ada 40.360 orang yang pada waktu itu pulang kembali ke Yerusalem. Mereka pulang adalah fokusnya untuk kembali membangun bait Allah di sana. Itulah yang disampaikan juga oleh Ezra, bahwa Ezra memerintahkan mereka untuk pulang membangun bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudara, tentu hal ini disambut juga dengan penuh syukur, dengan penuh semangat oleh setiap orang Israel yang pulang itu. Mereka bahkan dikatakan memberikan persembahan-persembahannya, memberikan persembahan sukarela ya, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bait Allah itu. Semangat yang luar biasa, walaupun tentu bukanlah hal yang mudah untuk mengumpulkan biaya ataupun dana bagi pembangunan bait Allah itu, karena mereka yang baru pulang tentu harus membenahi juga kehidupan. Mungkin bisa saja kalau mereka tidak benar-benar memiliki semangat, mereka mungkin juga berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Mungkin saja mereka tidak akan memberi dengan sukarela, dengan sukacita untuk menopang pembangunan itu. Mereka dengan penuh semangat, seluruh jemaah, bahkan semua orang mengambil bagian melaksanakan, ikut mengumpulkan dana bagi pelaksanaan itu. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita juga bahwa di sana terkumpul dana yang cukup besar bagi mereka untuk pembangunan itu. Semua ini berkat semangat dan kerjasama, tekad yang bulat dari mereka semua. Ibu bapak dan saudara-saudara, tapi tentu saja untuk membangun rumah Allah itu tidak saja dibutuhkan dana, dibutuhkan tidak saja dibutuhkan tekad yang bulat, semangat ya, tetapi memang dana tak mungkin dipungkiri bahwa itu juga merupakan kebutuhan yang penting. Sehingga tentu saja apa yang kita harapkan Tuhan juga akan memberkatinya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang sebenarnya dapat kita petik dari kisah ini? Kita pun mau diingatkan agar tetap bersemangat walaupun di tengah berbagai macam tantangan, tetap menopang pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Di masa pandemi kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak beribadah lagi seperti yang lalu. Katakanlah bahwa ibadah-ibadah yang selama ini kita memberikan persembahan yang cukup menopang pelayanan kita, tetapi dengan masa pandemi ini ya tentu sangat jauh berbeda dengan di masa-masa yang lalu. Tapi pada hari ini kita diajak untuk diingatkan dalam situasi apapun, jangan kemudian kita kehilangan semangat untuk melaksanakan pelayanan kita, membangun persekutuan umat Tuhan, membangun gerejanya, bagaimana kita terus mengembangkan pelayanan walaupun dalam keadaan pandemi ini. Nah, tadi sudah diingatkan, tidak saja semangat, dibutuhkan kebulatan tekad dari kita semua seperti umat Tuhan yang sudah kembali ke Yerusalem, tetapi juga dibutuhkan dana.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama kembali puji Tuhan dari kitab Habakuk nomor 69. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang pada hari ini kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami boleh belajar dari semangat umat Israel yang kembali ke Yehuda untuk membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Kami pun diingatkan untuk tetap senantiasa membangun persekutuan umat Tuhan. Walaupun dalam situasi pandemi ini, biarlah kiranya kami pun terus menopang dengan penuh semangat pelayanan-pelayanan yang berlangsung dalam jemaat Tuhan ini. Karena itu Tuhan, Engkau tetap memberkati setiap kehidupan keluarga demi keluarga, dan tetap senantiasa sertai di dalam menunaikan tugas dan panggilan kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalankan usaha, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak, bahkan dalam semua aktivitas lainnya. Bapa di surga, pada hari ini kami mau berdoa menyerahkan kembali kehidupan kami semua, terutama kami teringat untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Salomi Pati Nasrani, Bapak Arisman Panjaitan, Saudari Claymore Metekohi, adik Jenu dan Junior Renyaan, untuk Ibu Flora Israel Renyaan, Bapak Hengki Peters, Saudari Rita Maulud, dan mungkin masih ada lagi yang kami belum ketahui. Biarlah Tuhan sertai dan berkati mereka, berikan kesehatan, jauhkan sakit penyakit dari kehidupan mereka.
Berkati obat makan minum mereka, biarlah mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berada dalam duka. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Salmon. Tuhan telah memanggil ibu mertua kembali ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Berkati keluarga yang ditinggalkan. Begitu juga dengan Ibu Puko, Tuhan telah memanggil Ibunda terkasih. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi Ibu Puko Lewitang sekeluarga. Kami berdoa juga untuk Pak Jeb Tanamal sekeluarga, di mana Tuhan telah memanggil Bapak mertua kembali dalam kemuliaan-Mu. Tuhan juga memberkati, berikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian pun untuk keluarga Bapak Yunus, di mana Tuhan telah memanggil Ananda terkasih Salmon Rompas. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Bapa di surga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk semua kami yang boleh Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Berkati Ibu Uli yang boleh melayani sebagai liturgos, untuk Pak Stanley sebagai pemandu lagu, kemudian untuk Pak Fajar sebagai pianis kami, kemudian Bapak Vesa sebagai operator sound system dan multimedia, dan begitu juga untuk Pak Panjung. Tuhan juga memberkati semua pelayanan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan hidup kami dan doa kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan." Saudara, persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam
berhatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Saudaraku, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa, ketika kami merasa sendiri, Engkau ada bersama kami. Ketika kami merasa sedih, Engkau ada menghibur kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sebagai ungkapan syukur kami berikan persembahan ini. Berkatilah dan pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat disilakan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu tengah badai.